Halo semua para pemuda berpotensi, kembali lagi di channel Rian. Nah, di podcast kali ini kita nggak sendirian lagi, kita udah sama Ivos Jajil. Saya Jajil. Halo. Bukan Ivos bang. Bukan Ivos, tapi kan Ivos fans. Ya itu benar. Benar kan? Benar itu. Nah, Ivos Jajil. Jangan panggil itu bang, aku malu. Suaramu biasa ya? Biasa aja. Biasa. Biasa iki. Nah, ini biasa baru. Biasa kan mau. Nah, bagi kalian pendengar yang belum tahu siapa sih Jajil ini? Sebenarnya Jajil ini temen SMP ya? Iya. SMP ku kan. Benar itu. Nah, pertama ya dulu kita SMP kenalan itu dari salah satu temen kita juga dari salah satu ekskul. Dan sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas kali ini, aku mau jelasin nih, sebenarnya Jajil ini temanku dari SMP yang kalau misalnya diinget-inget pengalamanku, first impressionku nang awakmu pelek lho. Ya kan? Ini gak kon? Ini nih. Kelas piro? Kelas 7, sekitar kelas 7 SMP. Aku anaknya temperamen, terus sering digarai ya mbak Jajil ini. Aku ini gak sih? Nah, berhubung yang kita ajak kali ini adalah seorang bisa dibilang fanatik di dunia e-sport Mobile Legends. Dia Hanya juga, mengikuti saja. tapi fanatik sih bagiku. Ya. Kamu lebih Setiap profesional. orang boleh persepsi beda-beda. Iya sih. Kayak menurutku kamu profesor sih nangguni dunia e-sport apa mana kayak Rusin kan kamu sing luar barang ikuti nggak? Ya sebagian lah mengikuti. Aku nggak sama sekali. Jadi kamu suhu e-sport bagiku. Ya untuk kamu saja. Masih ada orang lain yang banyak lebih jago lek masalah e-sport ngene iki. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah bisa dibilang ya sangat identik dengan anak muda ya. Dimana seperti yang kita tahu kan beberapa tahun belakangan e-sport mulai ramai di Indonesia, terutama untuk e-sport Mobile Legends-nya. Nah, sekarang berhubung kita bersama anak yang bisa dibilang cukup mengikuti di dunia Mobile Legends, kita akan membahas kurang lebih bagaimana sih perspektif kita para pecinta Mobile Legends ini, yang khususnya yang masih belum se-pro itu atau belum se-profesional itu. Nah, Jajil, bisa diceritakan nggak ya kok cerita pertama kamu main Mobile Legends? Pertama main Mobile Legends tuh pas di Play Store, habis itu ada apa? Kayak iklan gitu masuk. Ads, Nah, akhirnya iseng-iseng nyoba download, akhirnya coba mainin. tahun berapa maksudnya, kelas berapa? Kelas 6. Kelas Awal 6 munculnya berarti... masih season 1. Nana. Oh, masih burik-buriknya kan? Ya, itu masih burik. Masih nama-nama Cina. Sing hero Zilong, Zilong, Junzao, ya. Zaman-zaman itu aku main sih. Ya, itu. Terus Alpha, OP, Metapol kan? Ya masih meta semua itu. Eh, Buff masih belum se-light sekarang lah, sebagus sekarang lah. belum sebagus sekarang. Aku main sih. Cuma kamu season siji, aku mungkin season 3 atau 4 lah. Tapi nggak main terus itu. Cuma habis download seminggu, habis gitu hapus. Waduh sih. Ya karena itu. Nah, main Mobile Legends pertama kan seminggu hapus. Terus season atau saat pas kamu mulai bisa dibilang ngerti meta sama ngerti gameplay dari Mobile Legends itu pertamanya gimana? Kalau dari pertama main ML kan cuma seminggu hapus. Download lagi itu pas zaman MPL season 2 muncul di Surabaya. Oh, Pas NRT kan? Pas Just No Limit masuk ke Global 1. Pokok masih zamannya Just No Limit, Emperor masih kan? Emperor masih. Masih. Kagura lancenya masih itu. Akhirnya di situ masih belum paham meta. Pas itu pas namanya apa? Pas MPL season 2 itu pakai hero Roger. Pertama kali main Roger. Kamu kan sih main. Oh iya. Terus yang main Roger pakai emblemnya masih fisikal, sama spellnya itu yang spellnya ngawur itu. Masih pakai sprint. Roger sprint. Ya. Oke. Udah ada movement speed dipakai sprint. Nah, MPL season 2 berarti sing juara RRQ kan? Ya, RRQ masih belum Moshi itu.
belum Hoshi, masih RRQ O2, SG RRQ kalau nggak salah. Ya. Nah, aku PSG season 3 bang. oh PSG season 3 Iya. ya. Maaf, aku nggak seberapa bro. Nah, aku ada cerita sih kalau soal MPL season 2. Kan MPL season 2 digelar di Jatim Expo kan? Ya, Jatim di Expo. Surabaya. Nah, aku dulu pernah pas di Jatim Expo itu datang. Ya. Kamu datang nggak? Enggak. Enggak kan? Kamu sama Faris kan? Aku datang, aku sama Faris nah. Jadi ceritanya gini. Aku datang berempat, aku, Faris, ada temanku 2. Nah, aku datang ngambil Faris kan. Aku datang ngambil Faris. Terus begitu masuk kan penuh kan. Akhirnya mencar. Jadi temanku sing 2 Kemana? aku kemana. Nah, aku masuk kan, akhirnya aku masuk ke sing belakang sendiri. Jadi gak kelihatan player, gak kelihatan gameplay. Terus pas hari aku datang itu juga kayak sing ibaratnya sederhana proyektore Hah? sing Mati, nampilin di luar. itu mati. Jadi pertandingannya udah banyak fans yang nunggu, terus kayak gak disiarkan, jadi kayak pertandingan offline Kelalaian gitu. panitia. Kelalaian panitia. Mungkin itu mungkin. Terus aku gak nyaman kan, gak nyaman dengan situasi itu. Aku pulang itu mungkin sekitar jam 5 hampir maghrib lah. Aku sama Faris pulang dijemput ayahku. Ternyata aku nggak tahu kalau di MPL pas saat itu, kalau untuk anak-anak itu dikasih jalur sendiri, maksudnya dikasih tempat VIP loh. Oh, ya. Tapi gratis. Ya akhirnya nggak mudeng gitu akhirnya masuknya lewat jalur yang biasa. Lewat jalur biasa, jadi kayak sama anak dewasa sama terus Harus ya bang. harus soalnya bener-bener aku pas nanggung di kono iku bener-bener wis kumisan kabeh. Junior lah istilahnya, masih newbie datang. Nah, ternyata kok pas begitu pulang aku tahu nih kalau untuk anak-anak di bawah SMA mungkin itu dikasih tempat sendiri. Jadi yang seharusnya aku di tempat VIP itu, Tempat khusus anak-anak tadi. Ke yang tempat yang seharusnya aku bisa foto sama pro player. Ya. Teman-temanku foto sama Lemon, sama Just No Limit. Sementara aku jangankan foto, lihat aja gak bisa karena kedudukan. Bisa dibayangin gak sih? Ada kita kelas 8, kelas 7-an masih kecil-kecil, terus sama orang dewasa kan fisiknya kalah kan. Ya. Jadi kegencet, kita cuma bisa lihat punggung-punggung orang-orang dewasa. Ya. Nah, itu yang tak alamin sih untuk yang MPL season 2 itu. Nah, kalau kita bahas MPL season 2 pasti meta masih mungkin bisa dibilang Ya, masih. itu aja lah. Dari MPL season 1 sampai 3 ya. Ya. Itu aja 2 tank, terus 1 marksman ya kan? Ya kalau Terus nggak itu satu assassin, 1 fighter, pokok itu aja lah. Ya. Itu meta mungkin berjalan 3 season 4 mulai berubah kan. Ya, season 4 mulai banyak perkembangan di ML, akhirnya banyak muncul meta. Sebenarnya aku kan penasaran kan, sebenarnya penyebab apa sih kok bisa dari season 3 ke season 4 itu tiba-tiba season 4 meta udah mulai berkembang? Menurutmu apa sih? Mungkin kalau di Indonesia mungkin karena adanya MSC. Yang tingkat Asia kan? Ya, yang tingkat Asia yang ada siapa itu? Pokoknya pas ada Onyx yang main di MSC Onyx, ya. Onyx, Mungkin zaman-zaman berkembangnya meta. Onyx Udil, Masih ada Animix. Onyx KG. KG, Ya, 5 Onyx KG. Mungkin dari situ munculnya meta. Kalau nggak gitu dari seiring berjalannya waktu, pemain-pemain juga mulai mencermati, mulai improve, mulai maju ke memperdalam hero-nya, memperdalam permainan. Akhirnya di situ muncul meta. Oke, I see. Jadi mungkin meta kayak berkembang dengan adanya waktu ya. Ya. Dengan adanya pengalaman Seiring juga. perjalanannya player-player. Dan efek perubahan meta buat kita, kalau menurut kita yang bukan pro player yang masih ya main Mobile Legends hanya untuk senang-senang atau Ya. masih mengejar mimpi jadi pro player, kayak
apa ya? Jadi dengan adanya meta yang baru ini gameplay Mobile Legends jadi beda. Setuju gak Ya, sih? setuju. Maksudnya kayak dulu mungkin Mungkin season- hanya main-main aja. season 1, 2, 3 itu kayak udah pasti metanya EVO sama RRQ kita pegang, maksudnya kita ikutin. Ya, istilahnya sebagai pedoman. Sebagai pedoman yang benar-benar mendominasi saat itu adalah EVO RRQ. Ya, terus Begitu adanya pergeseran meta, sekarang jadi kayak misal gini, sebelumnya kita kan cuma ngikutin metanya EVO RRQ. ya, Sekarang kita udah banyak pilihan untuk soal meta. Kita bisa ngikutin dulu itu metanya istilah AE, ya dulu metanya 10S juga bisa kan? bisa meta-meta luar kalau mengikuti. Sama dulu itu istilahnya kalau meta itu banyak bisa istilahnya itu ya kayak hanya bisa dipahami oleh orang yang pro, orang yang udah jago. Kalau nggak gitu orang yang sudah punya tim. Kalau sekarang kan sudah beda. Sudah banyak sih berkembang. Ya, pesat sekarang sih. player-player termasuk newbie, terus player-player baru yang masih amatir juga bisa memahami meta. Dan juga meta sekarang itu sepertinya apa? Lebih bisa banyak dikembangkan daripada dulu. Dan juga di meta itu ada di nerf, ada di buff. Iya, iya. Mungkin itu Selalu, juga selalu. muncul gameplay baru, hero sama baru. muncul hero baru juga. Ya. Hero baru pengaruh besar sih. Pengaruh besar. Soalnya hero baru kebanyakan Bisa untuk memunculkan awal-awal gameplay baru juga. gameplay baru, terus overpower juga kan biasanya. Ya. Terus juga dengan adanya hero yang overpower kan kayak mungkin pro player atau player biasa akan memutar otak lebih keras lagi kan. Ya, Biar bisa lebih ngimbangi keras lagi bermainnya. ke overpoweran dari hero baru itu. Hmm. Nah, kalau udah ngomongin soal meta, kan meta juga berkaitan sama rule. Ya. Kalau rulemu di Mobile Legends dari awal sampai sekarang, Tank. apa aja? Tank. Tank Terus dari awal main tank. kalau bosen support atau mage. Oh, support. Berarti kayak tank kesusahan apa ya sih? Sing rasain selama ini? Mungkin selama ngereng, apa selama mabar. Kesusahan sing menurutmu bener-bener susah banget. Yang kalau susah ya main solo, tank selalu salah. Tank selalu salah. Ya. Itu sih for your information aku juga dulunya roleku juga tank. Tapi beberapa bulan yang lalu baru berubah jadi support sih. Dan itu bisa gendong kalau menurutku. Ya karena punya power juga. Punya power, punya damage juga. Ya, makanya bisa Tinggal gendong. tergantung kita aja. Tergantung pilot, Bos. Tergantung pilot. Terus ada gak pengalaman sing bener-bener jelek selama kamu main tank? Aku ada sih. Ada juga sih. Pas Apa ya, itu Kamu gara-gara pas sparring, nyoba sparring. Kan pas itu ada hero baru Barat. Barat kan nggak tahu kalau Big G itu nyerangnya bisa tambah kuat. Iya. Di situ tankku darahnya masih lumayan, masih setengah. Di situ malah aku mundur. Takutnya mati bareng. Padahal di situ Barat itu pas Big G itu bisa nyerang terus. Dan juga menang kalau ada apa tank yang ngover itu. Ya itu. Makanya itu pengalaman terburuk. Tank kalau tank mungkin season 4, season 5 yang paling meta kan Grok ya. Ya, Season 5, season 6 itu season 6 udah mulai redup sih. mulai redup Grok. Karena di nerf juga. Di nerf juga. Terus Sama banyak hero baru muncul kayak Atlas kan. kayak misalnya kalau misalnya tank baru sih lebih OP nggak seberapa Jarang. efek sih. Kayak menurutku mungkin karena hero-hero sing udah pada lincah loh. Jadi Ya. Grok Tank susah nangkep itu. susah nangkep. Apalagi Grok kan kayak minim CC. Ya, susah ngikuti gameplay juga. Jadi pelan-pelan Grok ini mulai menyusut. Ya. Aku dulu kan sempat main Grok kan, user Grok kan. Nah, kalau misal ngomongin tank kalau mungkin season ini atau perkiraanmu di M2 yang bakal sering di pick atau sering di ban, yang bahaya lah istilahnya. Jauhead. Jauhead sekarang enak buat tank apa fighter sih? Aku kok lebih sering ke fighter. Jauhead tergantung yang main dulu sama tergantung gameplay. Kalau Jauhead tipikal yang rusuh biasanya itu tipikal yang tank mid dia tuh. Kalau offliner kebanyakan itu baru bantu yang rusuh.
lebih safe kalau offlaner. Sama Jawet kan juga early bisa menang. Oh, Jawet early menang sih. Sama skill 2 dari Jawet itu bisa buat ngeteng itu apa? Ngeteng itu bisa ngasih initiate untuk buat ngejauhin yang hero overpowernya ke belakang, bisa buat nangkep. Makanya itu Jawet bisa jadi meta untuk Selain Jawet. Apa lagi? Selain Jawet Hilda. Oh, Hilda. Karena dari mulai season lalu udah sering ya main Hilda meta karena apa ya? Masuk rumput itu dia nambah darahnya. sih. Iya, regennya sekarang udah terus banget sih. Ya, sama dia kalau join war dikit, dia kalau dapat assist, stacknya udah nambah. Sedangkan Hilda kalau stacknya 8 udah Itu full. sakit sih. Itu udah istilahnya MM sudah MM pasti powernya sekarat kuat. sih. Ya. MM sekali ketok kena ultinya pasti sekarat. Sekali pacul, MM sudah agak susah. Gitu. Terus dari kanteng. Kalau soal hero core kan kalau sekarang bisa assassin, bisa MM. Menurutmu sing paling berpotensi untuk saat ini? Core. Core. ISS masih enak gak sih? Ya, itu masih enak Masih karena enak, ada kemampuan open mapnya itu yang buat war bisa lebih enak. Skill satunya pasif kalau bisa mainin itu lebih enak juga. Skill sijinya juga mengasih imun gitu. Oh, imun juga. Ya kayak Benedetta. Imunnya ya apa sih? Aku kan awam kan, gak pernah main ISS kan. Ya jadi kalau skill satunya itu bisa ngehindarin kayak locknya musuh gitu. Skillnya dia bisa apa? Untuk 1v1 tuh masih bisa kesempatan untuk menang gitu. Sepertiku ngedes loh skill satu ISS. Ya itu juga ada memunculkan imun. Jadi kalau misalnya Atlas ulti itu skill satunya masih bisa menyelamatkan dirinya. Aku sorry loh ya, aku bener-bener gak ngerti loh. Santai. Bukannya aku menjerumuskan loh, aku bener-bener gak ngerti loh. Oke. Saling share aja di sini. Saling share aja lah. Kita kan sama-sama bukan pro player kan. Ya, Sama-sama player biasa. sama masih amatir lah. Masih amatir lah. Nah, kalau kita bahas prosin, siap gak? Bahas prosin mungkin MPL, mungkin MDL, M2. Semoga nggak salah. Semoga nggak salah. Semoga nggak salah. Ini klarifikasi dulu ya. Ini pandangan dari kita yang pengamat Masih prosin amatir. aja, masih amatir, bukan yang bener-bener kayak pro gitu. Jadi kita hanya sharing-sharing aja. di Sharing sini. aja. Nah, menurutmu MPL season kemarin season berapa sih? 6. 6. Season 6 Alter Ego underdog gak sih? Maksudnya kayak Dia tuh- underdog Onyx pas season 3 gak sih? Onyx kan bener-bener underdog, Ya, gak ada yang nyangka. itu karena ada satu player yang ditransfer itu membuat perubahan jadi apa alter ego jadi tim yang dijuluki kuda hitam. Tapi udah hitam banget gak sih maksudnya? Ya Bisa dibilang kuda hitam banget karena tim yang cuma kayak alter ego yang dipandang remeh sama tim-tim kuat sama dipandang fans-fansnya fans-fans lain tuh tim alter ego lemah semenjak kedatangannya transfer dari Onyx yaitu Udil. yang Masih sekarang alter ego. udah fokus Ken2. Bukan M2 tapi Ken2. Ya, Terus ya maka dari itu Udil itu membawa efek yang sangat lumayan besar ke alter ego itu. Dia seperti kayak menyatukan player chemistry gitu. Juga di dalam tim itu harus ada satu player yang berani speak up ke coach. Jadi suasana di tim itu berbeda. tapi ingat gak sih Udil pernah blunder waktu pertama kali masuk AE? Ya, Iya flicker. kan? Salah Flicker 15M. Ya, Ya dia pernah blunder dan itu di mana kita mungkin ada player yang kayak mungkin memaklumi player memang bisa blunder juga. Tapi ada juga yang banyak yang hujat. hanya ngehujat karena kepindahannya itu salah skill dikit sudah dihujat. Percuma bayar mahal-mahal kalau ujung-ujungnya cuma salah skill banyak. Tapi kalau menurutku Alter Ego emang kayak udah kuat dari season 5 sih. Maksudnya season 5 mereka udah kuat. Cuman season 5 mereka lebih improve lagi. Bener Ya, gak? akhirnya lebih improve diwujudkan di season 6 kemarin itu. Aku kalau nggak salah pernah ada salah satu mungkin pro player atau kalau nggak pensiunan yang bilang kalau gameplay Alter Ego itu di season 5 kayak benar-benar beda. Kayak kalau lawan tim lain kita benar-benar bisa ngepres. Tapi kalau lawan Alter Ego mereka itu kayak mainnya perlahan-lahan tapi tiba-tiba langsung kita udah ada di posisi kalah, paham nggak sih? Ya, paham. Tiba-tiba kita udah digrogotin dan lain sebagainya. Itu
pernah denger gitu gak sih? Pernah pas itu, cuma sekarang ya lupa lah. Udah lama juga. Udah lama juga kan season 5. Tapi menurutku alter ego juga kuat sih dari Kuat. season 5. Kayak mungkin kayak BTR kan sempat kuat di Sempat season kuat di 5 season juga 5 kan. awal-awalnya yang Awal-awal. akhirnya performanya menurun di pertengahan season. Terus tim kuat lagi siapa ya? Geek Fam untuk season Big Fam season MPLI. Ya dari MPLI kita udah bisa kayak lihat kalau Big Fam ini kuat sih. Friza main sejak season kapan sih? Bisa main ya sejak Season season lalu season apa 5 MPLI? tapi di MDL dia. Oh. Terus season 5? Season 6 Akhirnya season 6 kemarin Freza akhirnya datang ke Untuk MPL. sorry bukan season 5. Season 6 itu dia main. Iya. Cuma di season 6 itu dia nggak main satu season full. Hah? Dia up Kayak- dari MDL ke MPL. Jadi akhirnya di MDL di MPL yang season 6 terakhir untuk menuju ke playoff kan Geek Fam udah nggak bisa Iya. istilahnya. Sama Udah. Aura juga nggak bisa. Bagi kalian yang mengikuti pasti tahu kan kalau Big Fam di beberapa season sebelumnya kayak seperti juru kunci lah, Ya. seperti susah banget bersaing sama meta-meta tim-tim lain. Terus Ya. lanjut. Terus akhirnya di season 6 setelah season 6 akhirnya coach dari Geek Fam yaitu Navari Navari ya. akhirnya mengungkapkan alasan Geek Fam kenapa 3 season atau 2 season ini performanya selalu di bawah. Selalu di bawah. Ya, Nggak bisa kan- ngimbangi sih. Karena juga dari kata Navarinya itu pada saat diwawancara di salah satu majalah e-sport Hah? katanya para pemain Geek Fam yang dulu-dulu kena mental block. Jadi mentalnya dia tuh selalu down kalau lawan-lawan tim. Sudah nganggap tuh kalau kalah gitu. Udah kalah sebelum berperang lah ya mungkin. Ya akhirnya di MPL ini akhirnya kan banyak pemain Geek Fam yang di out yang out, keluar gitu. rombak roster. Rombak roster. Padahal Doyok sebelumnya kan di Big Fam kan Ya. pada saat masih bisa dibilang Big Fam masih Ya. jadi tim juru kunci. Sebenarnya dia player bagus loh. Ya bagus Tapi dia. dia kayak Ya gara-gara gagal tadi itu mungkin bersinar karena mungkin. gara-gara Navari itu tapi apa? justru ada pendatang baru di MPL ini yang kayak mencuri perhatian banget gitu loh. Ya. Dari Surabaya juga kan. Ya Freza. Friza. Jadi sebelum MPL ini aku udah pernah dikasih bocoran sama Iqbal kalau ada player Geek Fam dari Surabaya Yang bersinar. yang bakalan bersinar di MPLI dan aku nggak percaya kan. Ya. Pertama aku jujur nggak percaya masa Geek Fam bisa bersinar sih. Ya. Aku pertama kayak gitu. Terus, Banyak orang yang underestimate Geek Fam itu tim lemah. nah bener aku salah satu ya. Terus begitu lihat di MPLI ternyata kok selanjutnya Friza bener-bener overpower sih. Kali 8 bos. Kali 8. Yang sing bikin aku kayak terkejut itu sing pas dia nyampah buff merah. Toda. Iya, Toda. Dia kan kayak istilahnya buff merah tuh gak masuk ke visinya dia kan. Ya. Dia udah gak bisa lihat tapi udah bisa nyampah loh, maksudnya Flameshot lawan Redri. Tapi dia bisa menang gitu loh. Ya karena itu kan insting kan. Insting, ya. Setiap player kan pasti ada yang instingnya jago, ada yang instingnya kurang tapi mainnya jago. Kalau Freza kan mungkin insting Flameshotnya itu pas sudah. Akhirnya dapat di situ. Friza, lek katamu mirip ini enggak sih? Luminir waktu pertama masuk EVOS. Ya. Mirip kan, sama-sama dari support. calon nanti bakal bersinar seperti Luminaire nantinya Luminaire, ujung-ujungnya. role-nya juga sama kan. Support juga. Nah, iya, Luminir kan kayak mungkin kayak underdog tapi untuk player. Ya, untuk player yang bersinar pada season 4 Pada season 4, dan season 5. 4-5 bersinar. Bersinar Season itu. 6 vakum kan. Ya, Terus season akhirnya 7 kabarnya main lagi. season 6 vakum karena katanya mau kuliah itu kan. Tapi Ya. nggak jadi kuliah kan dia. Akhirnya nggak jadi kuliah dia karena terlalu senang dengan pekerjaan live streamingnya. Akhirnya memutuskan untuk jadi pro player lagi. Tapi gak ada sing memperkirakan loh maksudnya. Iya. Si Luminir ini bakal bersinar kayak Friza kan. Iya. Gak ada sing memperkirakan bakal bersinar. Karena dulunya juga kan dari The Prime kan. Oh, dari The Prime. Ya, sebelumnya The Prime. Terus sing dari Revo itu One sama Dangki kan Ya. pas itu. Revo itu aslinya ya itu dia tuh kayak satu manajemen sama EVOS. Oh. Kayak EVOS itu ibaratkan kalau kata Dangki, EVOS itu punya
mengeluarkan produk Indomie sama Sarimi. Indomie yang EVOS Legends, yang yang Sariminya itu Revo-nya kalah bersaing. Akhirnya Revo-nya bubar. Hampir setengah playernya itu ke EVOS Legends akhirnya. Tapi kalau nggak salah Revo kan pernah pas Piala Presiden mewakili Surabaya kan? Ya. Jadi, regionalnya dia ikut di Surabaya. Oke. Berarti Luminaire tanpa perkiraan nggak tiba-tiba udah langsung melejit gitu aja. Ya, karena kayak juga Frieza. sama dia kan satu paket sama Wan kan. Dulu Wan kan juga pernah ngomong di wawancara sama Sis No Limit di channelnya, pernah ngomong Wan nggak mau main kalau nggak sama Luminaire. Kalau Luminaire nggak masuk EVOS, Wan nggak mau ikut juga. Jadi kedua-duanya dibeli juga sama Akhirnya EVOS. pembelian itu tersebut berhasil dan akhirnya juara MPL untuk pertama kalinya EVOS. Pertama kalinya dan langsung win streak maksudnya. Ya langsung Belum hat-trick, MPL ya. dia INC. INC. Iya itu. Terus MPL season 4 terus habis itu M1 kan. Ya langsung M1 yang banyak orang sekarang bilang ahli sejarah. Ahli sejarah. Ya. Iya. Tapi benar-benar EVOS pada saat itu benar kuat sih. Bener kuat, seperti kayak perkiraan orang-orang tuh kayak Onyx KG. Cuma kalau Onyx KG kan nggak terkalahkan. Kalau EVOS masih terkalahkan, cuma dia tuh dia stabil. stabil. Jadi mungkin kalau Onyx KG cuma bisa nggak terkalahkan di MPL. Ya MPL season 3 itu Season akhirnya 3. juara juga kan itu. Tapi kalau EVOS dia kayak masih terkalahkan tapi stabil. Ya performanya dari MPL stabil. ke M1 itu dia stabil. Ya tidak nggak ada star syndrome, semuanya mental juara semua, ingin untuk mendapatkan piala M1 tersebut. Tapi begitu M1 selesai tinggal sama Dangki Dan tinggal sama Aura. Performa EVOS banyak yang menilai itu menurun. Tapi menurutku sendiri menurun banget sih dari semenjak Ya sebelum bisa saja menurun. Kalau nggak gitu faktor yang kedua, tim-tim MPL-nya mulai ingin berkembang. menyaingi EVOS. Bener sih. Mulai season 5 itu kayak BTR udah mulai berhasil lah sedikit-sedikit untuk di awal season. Awal season dia Meskipun di pertengahan season sampai akhir season akhirnya menurun kan. Terus kemudian tim yang juara MPL season 3 Onyx juga performanya meningkat pada saat itu. Terus Alter Ego udah kayak ada tumbuh benih-benih sedikit, mulai dari benih-benih pertumbuhan. Terus akhirnya Alter Ego MPL season 6 ini tanpa perkiraan bener-bener kayak langsung kuat bisa ngimbangin RRQ kan. Terus di MPLI kemarin mereka menang. Nah Juara ya? Juara. Ya, MPLI juara. Internasional loh itu. Lawan brand kan. Ya tapi kemarin cuma acara Indo bukan dari Muntunnya, cuma lewat dari One Esport. Iya. I see. Makanya kan, jadi ada pihak ketiga gitu ya kan. makanya ada One Esport MPLI. Oke. Ya. Nah kalau perkiraanmu sebentar lagi kan M2 tanggal berapa sih? M2 sekitar Februari. Ya. Nah bentar lagi kan M2, perkiraanmu tim-tim yang bakal bersinar di M2 dari masing-masing negara. Karena negara yang ikut kayak Brazil cuma satu, Rusia cuma satu. Yang ada double deh kayak Indonesia kan double. Indonesia RRQ, masih megang RRQ. Masih megang RRQ. Kenapa alasannya? Karena ya mungkin bisa aja nanti RRQ performanya naik karena ingin balas dendam ingin membuktikan bahwa dia benar-benar raja dari skala raja. Raja dari skala raja. Terus kalau Jepang kan cuma satu. Cuma 10 Gaming S kan? Ya 10S Gaming Plus. 10S Gaming Plus. Terus itu bisa untuk menyaingi lah. Sekelas lah. Terus sama kalau dari SGMY itu EVOS SG kuat gak sih? Kalau menurutmu? Rumornya Bejon kan mau ngelatih itu. Iya. Ya. EVOS Jace lah kalau kalian itu tahu mau ngelatih kan itu. Mau ngelatih ke EVOS SGMY. Kalau SGMY mungkin masih belum terlihat lah. Belum terlihat. Ya. Tapi mungkin DreamHack dari Brazil bisa untuk menyaingi. Tapi justru kayak tim yang dari Brazil, dari Jepang yang jarang ketemu tim Indo di kompetisi resmi, justru bisa dibilang dibanggakan di
bisa dibilang kayak dijadikan tim kuat sama banyak orang, Ya banyak karena player. apa ya? Dia kan metanya juga jarang diketahui kan. Karena di sana belum ada kompetisi yang sebesar kayak di MPL Indonesia. Ya Indonesia Nah, kan ada banyak Indonesia, ada MPL, ada NMA itu. Jadi player banyak yang mulai terekspos. ibaratnya kayak nggak terdeteksi lah ya. Ya. Kalau misal kita Masih belum terekspos lah. kalau misal kita lihat dari brand misal Filipina, dia kan kuat. Tapi kenapa kok kayak nggak seditakuti para kayak DreamHack, kayak yang tim dari Jepang tadi? Ya, soalnya karena mereka udah bisa kita pantau. Ya kita pantau karena di- udah ada liganya. Ya bisa kita lihat kok DreamHack sama TNS kan, apalagi TNS yang di Ambon kemarin juga memberikan perlawanan yang cukup lumayan lah. Tampilnya kayak aneh. Ya kayak aneh di tapi luar nalar. tapi playernya mampu untuk menyaingi walaupun hero-nya aneh-aneh. Ibaratnya kita lawan 5 lemon lah. Ya kenapa jarang juga. Nah, perkiraan kalau soal tim itu tadi kan kalau soal tim, kalau soal transfer nih, transfer pemain ada gak rumor-rumor yang mungkin udah kamu terima, udah kamu dengar, mungkin rumornya nggak belum pasti dan juga kemungkinannya masih kecil, tapi ada gak rumor-rumor kayak Kalau yang siapa pindah ke siapa? Kalau gitu? yang sudah pasti ada satu Siapa? dari apa? PTR ke Genflix. BDR ke Genflix. Genflix. Oh ya, kemarin udah farewell kan. Bravo. Oh Bravo. Ya. Bravo support ya. Apa? Offlaner dia. Oh offlaner. Sorry aku nggak sepro itu sih. Ya, Terus. Bravo ke mana? Aerowolf. Terus kalau rumor yang beredar sekitar di awal Januari ini paling untuk dari pemain Bigetron ada yang farewell juga. Satu lagi selain Bravo. Ya, Berarti Bigetron ada 2 pemain yang farewell. Rumornya ya. rumornya masih ada. Kalau yang fix udah 1 terus. Harusnya cuma udah satu. Sama mungkin itu doang sih karena bursa transfer kan masih belum bebas juga Belum kan. bebas. Ya, Masih tertutup. Cuma ada rumor-rumur sedikit Ya. saja dan itu pun kebenarannya masih belum bisa terjamin kan. ya karena masih rumor juga kan. Terus ada rumor apa lagi yang mungkin masih belum se-fix yang Bravo tadi. Kita kan sharing aja kan. Aku Mungkin kan masih antara belum ngerti. Taka sama KYY. KYY. Oh ya, Antara KYY. Taka atau KYY pindah ke salah satu tim itu. KYY kan dia Support. nggak dapat Jam main. di Ya. season lalu. Padahal di season 5 dia kayak ngangkat loh. Ya ngangkat performa performanya BTR. sama BTR juga kan apa di playoff. KYY kan masih permainan yang baik kan Selenanya. Tapi mungkin sayang sih kalau jadi aku loh. Ya. Aku jadi manajemen Bigetron sayang sih kalau KYY. Tapi mungkin Kan nggak tahu keputusan di mereka masalah beda. internalnya. Di internalnya kan kita nggak tahu. Iya, tapi kalau secara pandangan kita KYY sayang sih kalau dilepas sih. Ya, Terus apalagi kalau Aerowolf gak ada rumor-rumur Kaisang main atau gimana? Kaisang mungkin untuk sebagai backingan ya dari Backingan. Backingan maksudnya gimana? ya kalau ada para bocil-bocil yang menghina Aerowolf Ah, kan ada tuh Kaisang. iya sih. Sekarang banyak sih bocil-bocil. Kan lumayan kan. Kayak kemarin yang dikatain Emperor itu bener ternyata kayak si e-sport Indonesia ini udah berkembang tapi masih banyak netizen yang belum dewasa. Iya. Kayak kemarin ini aku cerita kan, kemarin itu ada kayak kabar kan bahwa ada peserta M2 yang playernya itu ada yang terkonfirmasi positif COVID, ya kan? Ada dari pemain RRQ ada sekitar 5 atau 4 sama dari Alterigo 1. Nah, yang pas itu masih belum maksudnya belum dibuka gitu loh, Cil. Iya. Belum dibuka siapa aja yang Tapi positif. para netizen Terus Indo sudah komen seenaknya sendiri nah, iya, ini tanpa mengetahui kebenaran hal itu. ini dari pengalamanku sendiri. Jadi aku ngecek berita itu terus aku cek komen. Ternyata kok ada seseorang yang mungkin bocil sih. Dia tuh bilang kalau ini konspirasi nih. Ini biar pasti EVOS main. Iya, ini pasti akal-akalan dari Panitia. para tinggi para panitia biar EVOS Indonesia bisa main EVOS Legends. Padahal sebenarnya kan enggak. Nah, terus sebagai EVOS fans kan kalau timnya ada seperti rumor-rumor enggak jelas kayak menanggapi gitu. lah. Kita menanggapi lah, tapi dengan cara yang masih santun.
aku jawab kan, Ya. bocil kamu jangan sok tahu. Ya kan, kamu Ya. tadi udah tak ceritain kan, Ya udah. bocil kamu jangan sok tahu. Terus dia jawab kalau Ya itulah dari e-sport tuh yang harus dibenahi. yang harus dibenahi pokoknya yang itu. Harus istilahnya harus dibenahi lah agar bisa maju, berkembang. Iya tapi kata-kata Emperor bener sih. Ya bener, masih banyak di Indonesia tuh netizen yang masih belum bisa mencermati Belum bisa. berita-berita dan juga langsung komen asal tanpa mengetahui kebenarannya. Mungkin pengaruh dari sumber daya manusia juga sih ya kan. Itu yang buat Indonesia tuh kadang-kadang suka bikin apa, kayak fansnya tuh sering buat masalah gitu. Sering terjadi drama. Padahal pemainnya itu yang dia dukung nggak ada masalah apa-apa. Ada masalah apa-apa. Bahkan sering mabar. Bahkan sering mabar, sering ketemuan, sering main bareng lah. sering gitu. nongkrong, sering Nongkrong pergi juga. bareng. Ya. Padahal bahkan jangankan player dari petinggi misal Pak Ape, Kodelwin. Kodelwin itu juga kayak bersahabat baik gitu loh. Iya. Tapi entah kenapa kok para netizen ini kayak bener ngeyel gitu. Iya. Tapi Udah mengalami rivalitas dari itunya sendiri, petinggi-petinggi sama pemainnya. tapi itu wajar sih kalau menurutku. Ya kan. Jangankan di Mobile Legends internal, di FF sama PUBG pun kan juga gitu Ya, playernya. PUBG juga gitu. Mungkin itu yang membuat kedepannya seharusnya masih bisa dibenahi lah netizen-netizennya. Kalau dari gua sendiri, menurutku sendiri, Anjay, gua. menurutku sendiri sebenarnya dunia e-sport di Indonesia ini udah benar-benar bagus dari segi gameplay, dari segi bahkan transfer pemain itu udah benar-benar bagus. Ya, Untuk nilai investasi juga udah bagus bagi para petingginya ya, bukan bagi kita. game orang-orang internalnya lah. Orang-orang internalnya. Tapi sayangnya yang mungkin bisa dibenahi adalah para netizennya, para fansnya, supporternya. Ya, yang harus dibenahi itu. Oke. Seharusnya juga para tim-tim e-sport itu harus juga mewadahi, memberi wadah iya. ke fans-fansnya seperti kayak EVOS mengadakan EVOS Fans Cup. Oh ya. Dan juga sudah ada 2 season untuk Mobile Legends-nya. Udah ada 2 season. Ya itu EVOS Fans Cup-nya. Big Fam kemarin ada kan? Juga Geekfam tuh membuat liga khusus untuk Geek Community-nya. Itu terus Alter Ego Alter Champs juga memberikan kalau orang yang beruntung bisa gabung Discord bareng sama pro playernya gitu. Waktu tertentu. Sayangnya masih ada bocil yang masih nge-head di grup-grup dari wadah dari pendukung lah dari e-sport tersebut. Maksudnya masih ada ownernya ya. Musuh di dalamnya. Ya sering buat owner gitu. Kalau aku sendiri nggak tahu sih, Iqbal lebih tahu. Ya gitu aja sih. Mungkin itu aja sih yang bisa kita share kali ini. Sekali lagi ini cuma sharing-sharing aja, ini cuma dari masih opini publik, dari kita para publik, kita para newbie. newbie. Bahkan aku pun di YouTube juga masih newbie kan. Masih sharing-sharing ilmu yang kita ketahui lah. Iya, kita di sini di channel ini kita open minded aja tentang segala hal. Tergantung siapa lawan bicara kita. Harus menyesuaikan juga kan. Harus benar-benar menilai lah sesuatu itu. Jangan langsung. Untuk episode kemarin malah bahas kegagalan, bener-bener rame yang nonton. Cuman 20. Disyukuri. Segala sesuatu harus disyukuri. Itu pun 20 cuma keluargaku, teman-temanku. Oke, lupakan soal itu. Mungkin sekian untuk podcast yang bisa kita share kali ini. Mungkin sekian yang bisa kita share untuk kali ini. Sekali lagi ini cuma opini dari kita aja, dan mungkin kalau ada kesalahan jangan langsung di-hate lah. Kasih kritik yang kritik yang membangun. Aku pernah dapat pelajaran untuk soal kritik yang membangun ini sih, dan itu yang kuharapin dari kalian. Jangan komenmu di Melvin Tenggara. Oh ya, bagus itu komennya, bagus semua. Nggak usah dibahas sih. Itu masa-masa kelam. Ya, biarin lah. Oke, mungkin untuk kalian yang suka dengan podcast kali ini silahkan di subscribe, dan juga kalau mungkin kalian ingin mengusulkan siapa lawan bicara saya selanjutnya, apa topik yang akan saya bawakan selanjutnya, kalian bisa katakan itu di kolom komentar. Oke, terima kasih para viewers yang telah mendengarkan atau melihat konten kali ini.
Untuk kalian para generasi muda yang sudah memiliki potensi, silahkan kembangkan potensi kalian. Apabila kalian ingin menjadi pro player seperti yang kita bahas kali ini, kalian bisa berusaha semaksimal mungkin yang kalian bisa. Oke, see you.